Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Puspitasari, NPM 1801010140. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait dengan film yang berjudul Giften yang rilis pada tahun 2017. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam film Giften ini. Yang pertama yaitu Mary, anak yang berusia 7 tahun tetapi memiliki bakat dan potensi dalam bidang matematika. Tokoh yang kedua yaitu Evelyn. Evelyn ini nenek dari Mary. Dia itu bersifat licik. Yang ketiga yaitu Paman Frank. Frank ini paman dari Mary. Dia yang merawat Mary dari kecil setelah ibu Mary meninggal dunia. Selanjutnya tokoh yang bernama Roberta. Nah, Roberta ini tetangga dari Frank dan Mary. Lalu ada Bonnie selaku guru sekolah Mary dan ada Davis yang menjabat sebagai kepala sekolah. Lalu ada tokoh Tuan Bolan. Tuan Bolan ini adalah ayah Mary. Lalu pengacara dari Frank yaitu Tuan Cullen dan pengacara dari Evelyn yaitu Highsmith. Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Mary berusia 7 tahun. Mary ini memiliki bakat dan potensi dalam bidang matematika. Bakatnya ini melebihi rata-rata teman di sekolahnya. Potensi yang dimiliki Mary ini ternyata adalah keturunan dari ibunya. Ibunya yang bernama Diana yang telah meninggal karena bunuh diri. Dan selama ini dia diasuh oleh pamannya yang bernama Frank. Suatu ketika, nenek Mary yang bernama Evelyn ini hadir karena dia ingin merawat dan mengasuh Mary. Evelyn ingin mengembangkan bakat cucunya agar menjadi seorang ilmuwan seperti ibunya. Tetapi hal ini bertentangan dengan pemikiran Frank. Frank hanya ingin Mary menjadi anak biasa seperti teman seusianya. Nah, mulai dari sini terjadilah part negosiasi antara Frank dan Evelyn. Jadi perebutan hak asuh anak antara Frank dan Evelyn ini sampai ke ranah pengadilan. Pada saat sidang pertama ini, Evelyn mendatangkan ayah kandung Mary. Akan tetapi, semua perkataan itu tidak logis karena ayah Mary tidak mengetahui tanggal berapa Mary itu lahir. Sehingga dalam sidang pertama ini dimenangkan oleh paman Frank. Setelah itu dilakukanlah beberapa sidang, dan kali ini adalah sidang yang ketiga, di mana pengacara Frank ini membahas cara didik Evelyn kepada anaknya yang sangat memaksa dan mengatur, sehingga sang anak sampai melakukan bunuh diri. Akan tetapi, sidang ketiga ini dimenangkan oleh Evelyn karena dia merasa anak jenius harus diperlakukan seperti itu. Lalu dilanjutkanlah sampai sidang keempat. Pengacara Evelyn ini mengatakan bahwa Frank itu tidak layak mengasuh Mary dikarenakan dalam segi pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Ketika ditanya pekerjaan, Frank ini menjawab dia adalah seorang guru. Tetapi hal ini dibantah oleh pengacara Evelyn. Dan dia mengatakan bahwa Frank ini adalah seorang profesor di university. Dalam hal ini, Frank juga dituduh telah merebut hak asuh Mary karena ingin balas dendam dan menyalahkan atas kematian ibunya. Dalam sidang terakhir, pengacara memutuskan agar untuk mencarikan orang tua asuh untuk Mary, karena kan tidak ditemukan kesepakatan antara Frank maupun Evelyn. Awalnya Frank ini tetap menolak tidak mau jika Evelyn dicarikan orang tua asuh. Tetapi setelah beberapa waktu, akhirnya dia mau menerima keadaan. Mary ini akan diadopsi oleh orang tua asuh hingga sampai umur 12 tahun, dan dia dapat menentukan pilihannya sendiri akan ikut dengan Frank atau dengan Evelyn. Nah, selanjutnya dalam film ini yang menjadi konstituen ada dua. Yang pertama yaitu Frank dan yang kedua Evelyn. Selanjutnya yang menjadi agen pun juga ada dua. Yang pertama dari pengacara Frank yang bernama Tuan Cullen, dan kedua yaitu pengacara dari Evelyn yang bernama Highsmith. Yang menjadi highlightnya yaitu Roberta, tetangga dari Frank dan Mary, dan Bonnie Stevenson selaku guru di sekolah Mary. Yang menjadi koalisi dalam film ini yaitu ayah angkat Mary. Dan film ini itu ada multi tim dan multi pihak.
multi pihak, yaitu yang pertama pihak dari Evelyn. Evelyn ini ingin merebut hak asuh Mary dari pamannya karena dia ingin mengembangkan bakat Mary seperti ibunya menjadi seorang ilmuwan. Pihak kedua yaitu pihak dari Frank. Frank ingin Mary menjadi anak biasa seperti anak seusianya karena dia ini masih trauma dengan kisah ibu Mary karena meninggal bunuh diri. Multi timnya itu pengacara dari pihak Frank dan pengacara dari pihak Evelyn. Mary akan diadopsi sampai umur 12 tahun, sehingga dia dapat menentukan pilihannya sendiri. Cukup sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.